Jadi tidak ada alat mengkalibrasi atau mengevaluasi kenapa NFT itu layak dinilai miliaran dolar atau ratusan ribu dolar gitu. Itu yang saya pikir masih jadi PR, dan ya tadi masih jadi faktor kenapa NFT menurut saya masih cenderung spekulatif. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hai, selamat Halo. datang di Koneksi Konten Ekonomi. Seksi. Seru banget nih hari ini ya. Seperti biasa ada Maria Katarina, dan ada Head of Research CNBC Indonesia Arif Halo. Gunawan, dan ada Adam Isa, produser CNBC Indonesia. Halo semuanya. Program-programnya cucok-cucok ya, pokoknya setiap hari ada di CNBC Indonesia TV. Oke, seperti biasa ya, Mas Argun, di Koneksi itu selalu ada topik-topik yang nggak biasa. Dan kali ini topiknya lagi booming banget, lagi diobrolin. Dan gak biasa juga Sobat Cuan. Ternyata ini salah satu yang jujur aja gue skip sih sebenarnya. Karena ternyata ada satu, apa sih ini disebutnya, bisa investasi atau produk atau apa sih, yang ternyata bisa bikin cuan juga, bisa bikin kaya gitu. Iya. Tahu gitu dari dulu gue ikutan. Investasi dunia lain. Kali aja mau tau gue Metaverse. bisa laku. NFT, Iya. Gozali, everyday. Hai Gozali, kamu nggak mau main kesini? Saya mau tanya, gimana caranya kamu bisa meraup itu uang itu? Gimana sih geng sih soal NFT nih? Silahkan deh. Yang cowok-cowok biasanya lebih ngeh. Siapa? Mas Argun. Adam gimana? Adam. Kalau saya sih ngelihat NFT ya. NFT itu kan baru tahun 2021 ini kan boomingnya, gara-gara itu pun di Indonesia rame karena Gozali yang kemarin, Gozali Everyday. NFT non fungible token. Mhm. Kalau yang saya baca sih dia mulai sudah ada itu di dunia metaverse atau blockchain-nya itu kan di tahun 2014 ya, tapi kan baru-baru kesini aja mulai rame. Nah, itu yang terus setelah itu di Indonesia biasalah warga plus 62 ketika melihat orang lain sudah sukses langsung FOMO gitu kan, ikut-ikutan. Oh, jadi Seperti ada itu. Gozali-Gozali yang lain ya berarti ya? Iya kan mulai banyak tuh, ada yang sekarang bahkan ada yang jual foto KTP, foto makanan, foto KTP. jualannya, baju-baju Oke. itu udah ada tuh. Kalau kita buka OpenSea itu Mhm. itu udah macam-macam di plus 62. Bahkan mungkin ini ada wartawan kali ya yang sering ke KPK, foto-foto tahanan KPK itu bahkan dijual NFT-nya. Itu lumayan laku loh itu. Fotonya Setia Novanto itu kalau nggak salah saya baca terakhir harganya sampai $2.800. $2.800. $2.800. Kalau si fenomena Gozali ini gimana nih? Kalau fenomena Gozali terakhir itu katanya dia punya, kalau dihitung-hitung total kekayaannya sampai bermiliar-miliar gitu. Miliaran itu mungkin karena konsistensi dia kali ya. Foto-foto selfie-nya dia dari 2017 itu kan. Dari 2017, dan itu baru laku itu kan nggak langsung di 2017 itu kan, dia hanya posting foto terus lama-lama ada yang beli terus harganya naik. Ya, karya seni, kalau karya seni mungkin Mas Argun bisa Ini lebih. berarti ini mekanismenya tuh adalah berarti dia punya akun NFT-nya itu sendiri dong. Iya, dia bikin kemudian produk-produk Terus diposting. seninya ya, itu dikemas dalam bentuk digital dan disertifikasi kan ya. Iya betul, ada. Jadi kalau di NFT itu kita bikin karya seni dan digital, entah foto, audio maupun video, dan itu kemudian ada semacam sertifikasinya yang tercatat di blockchain. Jadi semua orang dunia blockchain ini mendapatkan keterangan bahwa produk A ini miliknya Argun misalnya. Nggak bisa didaftarkan oleh orang lain gitu. Ya ini yang keunggulannya teknologi blockchain di NFT ini gitu. Jadi Betul. masuknya ke kategorialnya apa? Produk, investasi atau apa? Jujur li Sobat Cuan, enggak blas gue bener-bener. Mungkin kalau zaman dulu kita ngeliat kayak lukisan kali ya, karya satu orang, dimiliki satu orang, terus nanti diperjualbelikan, dilelang kayak gitu kan. Kalau yang saya tahu di NFT itu, di OpenSea itu kan sistemnya yang terkenal adalah lelang kan. Siapa yang menawar dengan harga tertinggi itu nanti yang bisa dapat NFT-nya. Dia pun nanti setelah memiliki, kalau memang dirasa NFT-nya bagus atau dia berani menjual lagi dengan harga tinggi dan ada yang menawar lagi kan, itu makin tinggi harganya begitu. Oh, itu tawar menawarnya ya di dunia di blockchain itu berarti ya? Iya. Karena kan kalau kita beli saham kan udah ketahuan nih harganya satu Iya. lembarnya 100 perak. Jadi ketahuan nih kalau makin banyak yang beli 100 lama-lama naik 110, 125 gitu-gitu. Nah, ini kalau mekanisme harga di NFT ini seperti apa? Kalau yang saya pernah Jangan baca punya sih nih Adam nih. NFT itu sistemnya kayak lelang jadi Maria. Jadi Aku punya NFT iya, misalnya
kita bikin akun dulu jadi dia punya platform kayak kita beli saham kan kita harus punya ikut sekuritasnya RDN, nih, ada RDN-nya. sekuritasnya. Terus dia bikin akun NFT-nya, kemudian dia posting apapun yang hasil karya dia, misalnya kayak foto, video, mungkin tulisan atau mungkin gambar GIF atau GIF ya. Itu kan bisa nanti di-convert jadi NFT, dia masukin ada kayak mungkin kalau di situs belanja online kita punya apa namanya gambar-gambarnya itu kan. Tapi kalau nggak salah di OpenSea itu kita harus setor dana awal kalau nggak salah sekitar $100. Itu harus di-convert ke Ethereum dulu untuk modal awal kita. Oh, modalnya Gitu. pakai Ether ini berarti pakai ya. Ethereum. Nanti dia baru bisa buka harga, misalnya fotonya dia mau dijual berapa nih harganya. Gitu, pakai ETH gitu, misalnya 0,1 ETH gitu. Nanti kira-kira ada yang beli nggak nih? Ada yang beli, mungkin dia nawar jadi 0,2 ETH gitu. Terus nanti nambah-nambah lagi gitu. Seperti itu. Jadi yang bisa saya digoreng tahu. juga ya. Nah, Sistemnya bidding ya. itu dia kalau yang lo amati nih sebenarnya NFT ini seperti apa sih perjalanannya sampai akhirnya ada si Gozali Everyday yang mengguncang justru Indonesia. Gozali ini rame kan kayaknya karena sebelum ada Gozali, ada dia, itu kan udah banyak yang lain. Syahrini juga bikin NFT tapi nggak se-hype dia. Jadi orang-orang kaget bagaimana mungkin orang, mohon maaf ini orang biasa, bukan artis, Bahkan hanya fotonya selfie hanya, doang ya kan. Selfie. datar ya, apa Iya. namanya? Ekspresi datar. No expressions Ekspresinya biasa ya blank gitu, Heeh. tapi itu jadi ikonik. Nah, itu yang dikuncinya. Seni digital di NFT ini kalau yang saya lihat itu merupakan perwujudan seni postmodernisme nih, Maria dan Adam. Jadi kalau dulu kan ada seni modernisme. Seni modernisme itu seni yang keluar dari apa namanya, aliran realisme. Realisme itu kalau orang melukis zaman dulu itu ya ngelukis pemandangan, gunung, lukis orang gitu kan. Mukanya dibikin persis banget gitu ya. Maksudnya kayak potret. Tetapi seni modernisme udah keluar dari situ. Ada aliran dadaisme, ada aliran ya Pablo Picasso yang ya kotak-kotak dan sebagainya. Dia ingin menunjukkan bahwa nggak harus sama seperti alam. Kita seni itu tidak memotret alam, tidak memotret manusia, tapi seni itu menciptakan ide kreasi dan ya ada aliran-aliran ekspresionisme, impresionisme dan sebagainya. Tetapi kemudian ada perkembangan baru, seni postmodernisme. Postmodernisme ini juga membongkar konsepnya modernisme. Kalau modernisme dia menganggap yang lama itu ya udah jelek, yang bagus itu yang baru-baru. Nah, postmodernisme bilang yang baru itu belum tentu bagus. Konsep keindahan yang benar itu bukan milik dia, bukan ada narasi besar tentang keindahan itu 1 2 3. Teori modernisme menyebutkan impresionisme itu seperti ini, ekspresionisme seperti ini. Postmodernisme bilang yang benar nggak kayak gitu. Yang benar itu ya semua orang berhak menciptakan konsep narasinya sendiri. Dan inilah yang terjadi pada Gozali. Jadi konsep keindahan di digital art ini tidak lagi mengacu pada artis atau mengacu pada ya konsep indah itu seperti apa. Tapi ya kalau Anda bisa mau menjadi icon, orang ingat dan menganggap itu sebagai unik, menarik, indah, itu seni gitu. Seni yang menarik. Dan saya pikir itulah yang sekarang kita lihat, ada perkembangan postmodernisme, filsafat yang kemudian masuk ke karya seni di era digital dan itu menyebar lewat blockchain. Itu yang menarik saya pikir dari fenomena. Tapi di luar negeri udah booming, maksudnya udah booming nggak sih NFT ini? Kalau gue jujur li ya baru tahu sekarang nih karena ada Gozali Everyday. Iya. Kudet lah ya, kurang update. Kalau di Itu sempat bikin ini loh malah. Kalau nggak salah Quentin Tarantino ya, filmnya di tahun 90 berapa itu saya lupa judul filmnya. Quentin Tarantino Dia ada satu Pulp Fiction. Pulp Fiction, iya, yes. ada satu adegan yang mau dia potret, terus mau dia bikin NFT, terus dijual gitu kan. Tapi sayangnya menimbulkan konflik dengan rumah produksinya, production house-nya Miramax kalau nggak salah. Dia menganggap bahwa semua aset di dalam film itu punya production house-nya, tapi si sutradara ini, Quentin Tarantino menganggap bahwa itu adalah karya saya gitu. Jadi saya berhak menjualnya itu di NFT itu sampai seperti itu ininya apa namanya ada konfliknya. Tahun berapa tuh 19? Filmnya tahun 90-an kalau nggak salah. 90-an. Iya, filmnya tahun 90. Udah lama filmnya, tapi karyanya baru mau dibuat NFT, di foto kalau nggak salah dijadiin foto.
Tuh apa ya gambarnya, saya lupa gambarnya, mungkin bisa dicari di Google nanti. Karena memang ada banyak juga nih Sobat Cuan nih, ada salah satu juga katanya NFT yang bisa mewakili barang koleksi kayak koleksi kartu tetapi dalam format digital. Karena di Februari 2021 kartu NFT LeBron James ya, Slam Dunk pada platform NBA Top Shot ini dijual 208.000 berapa nih, $208.000 Amerika Serikat. Ya. Jadi ya maksudnya udah banyak gitu ya ternyata ya. Ya ini kayaknya hukum supply and demand ya. Maksud saya kalau kita ngomong pasar konvensional itu kan ya sudah orang-orang gitu, ada produk yang dibutuhkan apa kebaca. Tetapi kadang di metaverse ini kita bisa menciptakan ya supply creates demand gitu. Jadi bukan demand yang menunggu apa kemudian menarik supply. Jadi yang penting orang kembangin dulu nih. Contohnya kripto. Saya bikin mata uang kripto, belum tentu laku, tetapi kemudian kalau saya bisa menciptakan pasar itu, membangun apa istilahnya komunitas di kripto itu yang memakainya untuk game lah, untuk apa, ya akan laku. Demikian juga konsepnya dengan NFT. Jadi mungkin saya bikin, orang mungkin ya apaan sih cuman karya, ya itulah dalam bentuk file. Tetapi kemudian kalau memang ada pasarnya yang bisa diciptakan, makanya banyak yang itu tadi ya sponsornya ya kan yang ngepom-pom dalam tanda kutip. Jadi itu yang bikin produk-produk NFT itu jadi laku gitu. Apalagi kalau kita ngelihat kan story tahun lalu itu sejak pandemi itu kan ya banyak likuiditas berlebih. Ya kan semua bank sentral di negara maju itu ngelontorin likuiditas ke pasar modal. Ya seperti kita sempat bahas, pasar modalnya juga lagi belum yakin naiknya karena sektor real masih tertekan. Duitnya pada lari kemana? Ya menuju ke metaverse ini gitu, dibeliin kripto. Banyak yang gabut berarti ya. Kebanyakan uang terus gabut banyak duit tapi ya. Kebanyakan uang nggak tahu mau taruh kemana gitu, akhirnya ke NFT. Iya. Emang berdasarkan apa namanya research juga tertinggi memang di tahun 2021 ya penggunaan NFT ini ya. Ya, lagi hype-hypenya emang puncaknya di 2021 ini. 2021. Tapi nantinya ke depannya akan seperti apa sih positioningnya? Sobat Cuan itu bisa meletakkan NFT ini kayak apa? Kalau dulu kan kita sempat juga bahas mengenai cryptocurrency lah, soal Bitcoin lah, soal apalah gitu kan. Ya. Apakah ini juga bisa masuk nantinya ke dalam diversifikasi investasi kah? Ataukah ya hype-hypean aja nih kayak sekarang aja lagi rame Gozali, mungkin nanti adalah siapa lagi setelah itu nanti hilang gitu. Kayaknya lebih pada ini supporting system mata uang kripto. Jadi mata uang kripto kan tidak bisa dipakai di sektor real ya. Kita nggak bisa beli beras pakai mata uang kripto. Tetapi kita bisa memakainya untuk jual beli barang yang ada di metaverse. Entah anime, entah ya apalah produk apapun termasuk NFT. Makanya Gozali ini kan kayaknya miliaran dolar apa rupiah tuh? Miliaran rupiah itu. Itu miliar dalam rupiah, bentuk dolar ya kayak negara gitu. yuk. Ya dia kayaknya itu dalam bentuk Ethereum. Jadi kalau Dijen Pajak pingin memajakin si Gozali, ya duitnya belum tentu ada gitu yang miliaran itu. Karena dia belum tentu mencairkannya menjadi mata uang ya rupiah gitu atau dolar. Jadi itu masih dalam bentuk Ethereum, masih ada di dunia lain itu tadi, di metaverse. Selain kebijakannya juga belum ada, juga aturannya juga belum di Indonesia sendiri memang belum ada yang mengatur sama sekali ya, mungkin dari OJK, Bapepti atau ini jadi sebagai apa, mungkin sebagai komoditas atau alat investasi betul. Gitu kan. Beda sama kripto ya, kalau kripto kan udah dianggap komoditas. Kalau kripto kan gitu. Sudah komoditas di Bapepti ya kalau nggak salah. Tapi untuk NFT-nya sendiri sampai hari ini kalau nggak salah memang belum ada peraturan yang pasti dia sebagai komoditas atau barang seni gitu kan. Itu belum diatur sampai saat ini. Jadi kalau mau buat investasi ya spekulasinya ya ada faktor situ juga. Berarti ada kemungkinan nanti nilainya si Gozali bisa turun juga dong. Besar, saya pikir peluang itu besar. Kalau nggak dicairkan ya. Kayak kalau Gozali denger ini ya segera cairkan menurut saya. Karena yang namanya hype, apalagi tidak berdasarkan basis fundamental biasanya kalau kita bicara investasi, ya biasanya dalam jangka pendek dia umurnya gitu. Bukan yang sifat menengah atau panjang. Jadi kayak kita bicara Bitcoin aja lah. Bitcoin bisa naik banget, tapi seminggu kemudian koreksi banget kayak gitu loh. Demikian juga mata uang kripto yang lain. Jadi memang faktor spekulasi tinggi di sini. Bicara fundamental memang ya fundamental pasarnya mungkin sudah terbentuk, supply-nya udah banyak. Tetapi ya itu tadi saya lihat ada risiko ketika bank-bank sentral di negara maju ini mulai normalisasi kebijakan moneternya, maka akan ada likuiditas yang seret yang biasanya memasok metaverse ini kemungkinan akan berkurang. Nah itu bagaimana ini kalau udah nggak ada likuiditas yang berlebih, yang tadinya nyari tempat untuk dikembangbiakkan, ya mungkin kita akan melihat ya
ketika normalisasi terjadi, metaverse juga akan tertekan kalau menurut saya. Gitu. Orang-orang akan kembali lagi ya ke pasar saham yang sudah lebih jelas gitu ya aturannya. Ya betul, menurut saya itu. Oke, ini cukup menarik sebenarnya ya. Tapi kalau kita compare demam NFT atau mungkin yang terjadi di luar negeri seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Di luar negeri seperti apa ya? Yang jelas harga NFT termahal itu di 2021 kalau nggak salah sudah mencapai berapa ya? 1, berapa triliun rupiah gitu. Oh jadi LeBron James nggak ada apa-apanya ya 208 Iya, triliun ada yang rupiah. NFT termahal itu di akun namanya PAK gitu. Cuma belum ketahuan siapa orang di Pemiliknya. belakangnya. Itu ada satu foto, kayaknya sih bukan foto tapi karya seni digital gitu, Bergerak cuma gitu seperti gambar bulan atau mungkin kayak planet 2 putih gitu. Itu sampai dihargain ratusan ribu dolar gitu kan. Sampai 1, berapa triliun. Iya. Nah, terus ada yang lain itu kalau nggak salah sampai harganya berapa ratus miliar gitu. Ada berapa orang yang punya, jadi satu akun dia punya beberapa item dan harganya itu sampai ratusan miliar gitu. Kalau di luar negeri seperti itu sih yang saya tahu. Gila. Kok ngomong mas? Intricate-nya NFT ini kan tidak ada alat ukurnya. Iya itu dia untuk tadi mengkalibrasi nilai itu. Jadi kalau kita bicara seni kan oke lah, ada lukisan, mungkin saya menilai harganya 5 juta. Mungkin ada menilai, oh ini bagus banget ini, saya tahu ini sentuhannya bla 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 bla. Dia mengerti soal seni, dihargain 1 miliar misalnya. Oke, itu bisa berbeda, tetapi ya kalibrasinya ada. Dia punya basis, misalnya ini dilukis sebenarnya siapa dengan teknik yang langka, jarang. Tapi kalau kita bicara NFT, kalibrasinya apa? Untuk mengukur bahwa produk A ini memang sangat-sangat mahal, kecuali satu, yakni supply demand dan hype itu. Jadi tidak ada alat untuk mengkalibrasi atau mengevaluasi kenapa NFT itu layak dinilai miliaran dolar atau ratusan ribu dolar gitu. Itu yang saya pikir masih jadi PR, dan ya tadi masih jadi faktor kenapa NFT menurut saya masih cenderung spekulatif. Untuk disimpan dalam bentuk aset kayak karya seni, oke, tetapi itu tadi ada risiko karya seni pun naik turun nilainya. Betul. Kalau dia tidak diproduksi oleh orang yang apa ya, maestro gitu lah. Kalau Avandi misalnya, karya lukisnya mah ya kita tahu lah nggak akan turun harganya, apalagi siapa tuh Michelangelo dan lain-lain itu para pelukis yang sudah terkenal. Sementara kalau NFT ini kan tidak ada basis siapa, otoritas siapa yang bikin, kan ya nggak terkenal. Orang Adam bisa bikin, saya juga bisa bikin, Ghazali bisa bikin, tapi kalibrasi untuk menunjukkan bahwa valuasi keindahan dia itu segini itu belum ada, belum jelas. Mungkin yang bikin berbeda ini kalau di NFT yang saya tahu adalah satu karya seni kita itu kalau kita convert ke NFT itu tidak akan bisa ditiru orang lain ya. Ada keterbatasannya di situ. Jadi satu karya ya punya satu orang doang. Originalitas. Ya, foto-foto Ghazali siapa yang bisa niru gitu kan? Iya betul. Semirip-miripan dengan Ghazali gitu. Walaupun mungkin ada orang yang ngambil fotonya Ghazali terus masuk ke akunnya dia, itu nggak bisa. kalau nggak salah di NFT itu tidak bisa, Nggak ya bisa. ada akan ketahuan gitu Ya. kan. Itu yang Ini bikin juga membuat ini nggak sih Mas, ada persoalan baru. Misalnya kayak dulu kan kita bahas soal Bitcoin, soal koin digital kan berkaitan juga dengan energi. Nah, apakah NFT juga sama nih kondisinya? Ada penggunaan energi yang besar juga? Kalau ini Secara sih tidak ada konsep menambang ya. Jadi kalau kripto ini kan mahal karena dia ditambang, Bitcoin ditambang. Dan nambangnya itu harus menyelesaikan atau memecahkan rumus-rumus ya kan, rumus-rumus komputer, program komputer. Kalau ini enggak ya kan, tinggal Anda bikin, bentuknya apa? Enggak ngerti, mungkin JPEG apa bagaimana. GIF tadi ya. Nah, tapi kemudian didaftarkan di blockchain, dikasih mark bahwa ini, ya itu tadi diautentikasi bahwa ini punya saya. Dan nggak bisa ditiru orang lain. Ya, paling yang akan jadi masalah adalah masalah hak cipta kali ya. Masalah hak cipta. Misalnya dia itu memang orang yang pertama yang membuat NFT gambar tersebut gitu. Tapi ternyata di belakang setelah itu laku karena mungkin viral, ada yang mengaku oh ini foto saya sebenarnya gitu, tapi yang membuat NFT dia gitu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri kan yang jadi masalah sekarang ini adalah soal KTP yang diupload. Ya kan? Itu kan pasti kan KTP orang kan, nggak mungkin satu orang punya banyak KTP kan. Bener. Itu juga kalau nggak salah Dirjen Dukcapil Pak Zudani itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang menggunakan KTP ini buat di-upload di NFT itu bisa terancam hukuman 10 tahun dan denda 1 miliar. Waduh. Karena melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan kalau nggak salah. Bener. Itu kan maksudnya data pribadi, terus ancamannya adalah keamanan data pribadi. Ya. Bisa jadi dipakai sama orang nanti buat
mungkin pinjaman online yang ilegal gitu kan, itu biasanya kan kita Bahaya perlu itu. KTP kan. Ya. Ngeri Seperti banget itu. sih itu. Kok ya kepikiran ya posting KTP gitu di NFT. Ya kalau laku ya udah gitu ya, syukur alhamdulillah. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini gitu, Mas, NFT, Metaverse ini sebenarnya mau kemana sih? Kok kayak makin banyak aja variasi atau mungkin cara cari cuannya udah makin banyak. Kita kan nggak tahu sebelumnya apakah emang NFT ini bisa menghasilkan cuan atau enggak. Tapi seorang Gozali membuka mata banyak orang, Ya. membuka mata ya gue juga. Oh ternyata bisa dapat duit juga, cari cuan juga di sana. Ya, dan sekarang banyak seniman-seniman juga yang akhirnya membuat NFT atas karya-karya mereka, ya fotografer gitu. Dan itu memang hal yang positif lah ya. Atau kalau kita bicara tadi untuk menjamin autentikasi karyanya di dunia digital atau secara umum di dunia metaverse. Hanya saja ya mungkin nanti ya seperti dibilang Adam, kalau misalnya ada sengketa gimana? Hak ciptanya itu tadi kan siapa yang bikin duluan itu yang akan mendapatkan autentikasi. Entah sebenarnya di dunia nyata dia yang bikin atau orang lain yang bikin, dia cuman kayak ngeprint lah ibaratnya gitu. Ya ini kan persoalan yang perlu dibuktikan dan itu belum ada aturan hukumnya memang. Jadi kepastian hukum ini yang masih jadi PR. Kemudian tadi saya pikir kalau kita bicara karya seni ya kalibrasi atau valuasinya itu yang masih kita belum ada. Hanya saja keniscayaannya memang ke sana. Metaverse itu tidak terelakkan. Sekarang kayak Facebook, dia bangun metaverse. Dia yakin bahwa nanti interaksi manusia itu tidak hanya di internet, tapi ya di dunia metaverse, dan apalagi ntar dia akan bikin virtual reality di situ. Dan Kan cuma avatar kalau ketemu di metaverse. Itu nanti yang akan dikembangkan. Apakah itu our future world emang kayak begitu nantinya gitu? Ketemunya di dunia lain itu, Mas? Ya, saya pikir itu akan menjadi bagian dunia kita gitu. Tetapi pada titik mana kita bisa mengkapitalisasinya, maksudnya ya tadi apa yang bisa kita jual belikan, yaitu kan kita masih meraba-raba semua. Dan para pelaku NFT, cryptocurrency ini saya pikir mereka adalah crusader gitu ya. Mereka yang bikin jalannya, ngebuka jalan. Tetapi ya itu tadi, jalannya itu masih gelap gulita, semak belukar, belum ada aturan. Mereka yang bikin jalan. Nah nanti tinggal pemerintah di dunia ini kalau mau bikin aturan regulasi seperti apa. Biasanya kita nanti di Indonesia akan niru Amerika, ternyata ngatur NFT soal trademark dan sebagainya, bagaimana ya itu nanti kita akan baru ngikutin. Sejauh ini sih memang belum ada gitu untuk aturan, kepastian hukum itu belum ada. Tapi di metaverse itu sudah mahal loh tanahnya. Iya. Tanah digital itu sudah mahal. Semua Bahkan sekarang rame-rame Metaverse ya. Group itu membeli berapa bidang tanah itu kalau nggak salah sampai jutaan dolar kalau nggak salah. Itu mungkin setelah itu Udah diplot dulu ya, dia plot bagian tertentu di apa namanya ya dunia metaverse-nya itu. Nanti setelah itu mungkin dibangun segala macam, itu masih panjang kan. Tapi itu sih saya ngelihatnya sebagai Itu yang ngukur siapa sih? Berapa meter perseginya? Gue itu sih bingung kayaknya deh. memang apa ya, kayak semacam hiburan baru buat manusia yang mungkin udah bosen kali ya dengan Itu kan kalau dulu dengan permainan bosannya zaman dulu apa sekarang. SIM ya? The SIM ya? Kalau The ya, SIM ada kan. SIM. Kalau ini bener-bener ada tanahnya, dia bisa taruh Iya kan, bangun lebih sesuatu kepada di situ. sekarang kan beralih ke kita pakai VR kan, jadi kita berasa masuk ke dalam gitu ya. Kalau film zaman dulu mungkin yang ngikutin Matrix tahu kali ya. Iya. Kalau ngikutin Ketahuan banget Matrix umurnya. itu kan ada dunia metaverse-nya sendiri. Oh gitu. Wah, karena memang sejumlah perusahaan besar seperti ada tadi Facebook, Nike pun juga sudah membeli sebidang tanah katanya di metaverse. Nah ini juga nanti akan jadi seperti apa sih masa depannya gitu? Kalau menurut gambaran lo berdua nih ya, akan seperti apa kalau memang ini nanti akan menjadi bagian dan beriringan gitu. Lucu juga sih kita bisa saling sapa sama orang yang di mana, mungkin di Amerika, di mana dalam bentuk avatar di metaverse ya. Itu sih bayangan gue, Mas. Cuman ini nggak tahu nanti akan seperti apa mekanismenya, terus kemudian dampak side positifnya seperti apa sih terhadap kehidupan real. Ya paling yang akan berubah drastis adalah konsep bermedia sosial. Jadi media sosial model Instagram, Twitter, Facebook itu yang biasa komen-komen status nggak hanya akan sekedar komentar ya. Iya. Bisa ya betul, pakai virtual reality, kita ketemu di metaverse, ngobrol, jalan kemana, ketemu di sana, kemudian melakukan aktivitas di sana dan bisa menghasilkan uang di sana. Yang penting itu. Di Indonesia pun banyak pengembang Myriad kan, dia bikin sosial itu new social media. Konsepnya seperti itu, metaverse. Jadi kita nanti bisa punya rumah, kemudian bikin avatar sosok kita seperti apa, dan nanti bisa saling berjual beli dengan menggunakan mata uang kripto. Nah, ini yang mungkin akan membuat orang tertarik untuk ke sana karena bisa dikapitalisasi.
akan ada Gozali gitu kan yang punya kekayaan entah dalam bentuk Ethereum, Bitcoin mungkin gitu ya, di sana perjualbelikan aset-aset NFT di situ. Itu yang akan mengubah cara kita bermedia sosial. Tetapi kalau kehidupan sehari-hari, saya pikir kita tidak akan sedrastis itu perubahannya. Artinya persentuhan ekonomi ya, sosial itu masih akan ya akan seperti biasa. Hanya saja kita akan lebih banyak meluangkan waktu di dunia yang mengasyikkan ini dan juga bisa menghasilkan uang gitu. Menurut lo Mas? Mungkin ini kayak next levelnya dari game online kali ya. Game online itu kan juga anak-anak muda sekarang tuh game online bisa kelihatannya ngobrol sih kan cuma iya, kita bisa berinteraksi di game online, kita punya avatar sendiri, main game. Ya. Dan mungkin bagi orang-orang yang tidak tahu game online kayaknya cuma ngeliat ini cuma ngabisin waktu doang gitu kan, main berjam-jam gitu. Padahal ternyata game online ini bisa menghasilkan uang juga gitu kan, dengan menukar poin-poin, terus mungkin ada avatarnya sendiri, karakternya sendiri, terus dia punya akun itu bisa dijual juga gitu kan. Terus nanti ada e-sportnya sendiri yang profesional gitu kan. Tapi kalau saya ngelihat sih untuk beberapa tahun ke depan memang mungkin ini hanya bagi sebagian masyarakat aja ya. Kalau untuk kelas pekerja yang setiap hari harus ke kantor gitu kan, paling menikmati ini cuma sebagai hiburan yang mungkin di weekend nggak mau kemana-mana gitu kan. Tapi untuk secara general sih, karena peraturannya juga masih belum jelas gitu kan, ini masih ada risiko kan di sini ke depannya. Apakah kita benar-benar akan mengikuti tren ke sana atau bahkan justru layu sebelum berkembang. Jadi kayak cuma begini doang gitu kan, gambarnya kan metaverse itu kan belum bagus-bagus banget. Terus NFT cuma ya kita jual gambar, foto atau video gitu kan, cuma begini-gini doang, saya juga bisa bikin sendiri gitu kan. Kalau semakin banyak yang jual, nanti siapa yang beli gitu kan. Faktor supply and demand-nya kan jadi nggak seimbang gitu. Semuanya pengen jualan gitu kan, tapi nggak ada yang beli. Iya sih, bener sih. Ya itulah ya, mungkin ini bisa menjawab gitu kebingungan Sobat Cuan, atau mungkin Sobat Cuan yang berpikir, gue juga mau lah jualan NFT kayak Gozali, siapa tahu bisa cuan ya. Udah telat belum sih? Layak dicoba. Nggak pernah ada kata terlambat. Benar. Ada supply, ada demand gitu kan, kali aja coba ya Sobat Cuan ya. Yang jelas ya, ini kehidupan masa depan mungkin dari NFT sampai metaverse mungkin harus dipersiapkan Sobat Cuan, akan adanya irisan-irisan bukan hanya dunia nyata begitu ya, dunia gaib, dunia lainnya juga. Mungkin akan ada banyak orang yang lebih sering foto gitu. Jadi nanti di convert ke NFT, mau laku mau enggak, yang penting kalau Gozali itu kan konsisten kan. Dari 2017 sampai 2021 dia tetap konsisten tiap hari di tempat yang sama, ekspresi yang sama loh. Hebat loh Gozali. Oke, keren banget lah pokoknya ya. Yang jelas selamat untuk Gozali begitu ya, karena konsistensinya mungkin bisa diambil juga Sobat Cuan ya. Kalau untuk mau cuan ya konsisten aja, mau apapun investasinya. Yang jelas harus mulai dan konsisten. Nah gitu Sobat Cuan ya, pembahasan kita yang sudah sangat-sangat cukup menarik dan mudah-mudahan bisa membuka mata Sobat Cuan ya soal masalah NFT dan dunia metaverse ini ya, future world kita ke depan akan seperti apa. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin Koneksi hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Terus jangan lupa follow Instagramnya Cuap-Cuap Cuan di @cuap_cuan. Sama apa lagi? YouTube ya. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan, like, komen, sama share. Banyak konten menarik di dalamnya. Kece ya. Share sebanyak-banyak ya Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Mara Katarina pamit. Argun pamit. Ada Misa pamit. Bye-bye. Bye.